rapat paripurna dengan agenda tunggal pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029. Maka rapat paripurna DPRD dalam rangka mengucapkan sumpah janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029 hari ini Jumat tanggal 30 Agustus 2024 saya nyatakan ditutup. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029 yang akan diambil sumpah dan janjinya pada pagi hari ini. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan, dan kepada seluruh hadirin undangan kami mohon untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Mohon perhatian dengan tidak mengurangi rasa hormat dan demi hikmat jalannya pengambilan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029, mohon untuk segala alat komunikasi dibuat tidak bersuara. Selanjutnya kami mohon hadirin siap berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Pasuruan, Wakil Wali Kota Pasuruan, Ketua DPRD Kota Pasuruan, Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, jajaran Forkopimda Kota Pasuruan, anggota DPRD Kota Pasuruan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan,
Ketua Kiswara Kota Pasuruan beserta anggota dan seluruh hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat tanggal 30 Agustus 2024 bertempat di Gedung DPRD Kota Pasuruan, kita semua dapat mengikuti rapat paripurna dengan agenda tunggal pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia, selanjutnya acara kami serahkan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan untuk membuka rapat paripurna pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, yang kami hormati jajaran Forkopimda, Pemerintah Kota Pasuruan hadir secara langsung, Bapak Kapolres Kota Pasuruan, Pak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan yang nantinya akan mengambil sumpah, dari Dandaun Sipur, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Kepala Dinas, Saudara Sekretaris Dewan, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Bagian Camat dan Lurah Sekota Pasuruan, yang kami hormati saudara-saudari Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD Kota Pasuruan, yang kami hormati Saudara Rektor Perguruan Tinggi Sekota Pasuruan, yang kami hormati saudara-saudari anggota KPUD Kota Pasuruan, Bawaslu Kota Pasuruan, yang kami hormati saudara-saudari anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2019-2024, yang kami hormati saudara-saudari anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029, yang kami hormati saudara-saudara ketua partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenaannya kita dapat berkumpul dan bertemu dalam rapat paripurna dengan acara pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaatnya selalu tercurah kepada kita sekalian dan hadirin undangan yang hari ini hadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Pasuruan, dan semoga kita semua dapat mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Sebelum sidang ini kami buka, izinkan kami menyampaikan beberapa pantun, beberapa cakep untuk anggota DPRD masa jabatan 2019-2024. Nang Sekretariat Dewan ono sing jenenge Stun. Cakep. Wonge gondol
lan saiki persiapan pensiun. Jabatan lan amanah Dewan mung 5 tahun, lek wis mari muga-muga tetep iso dadi manfaat bagi masyarakat umum. Ditepak-tepak mau. Wong kari maca tok ya. Untuk anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 kerja nemen-nemen nggarai kurus, ojo lali istirahat, turu karo merem. Dadi dewan kudu sing lurus supaya masyarakat uripe ayem lan tentrem. Lengkap untuk pimpinan sementara. Awan-awan lewat jalan sukun, melaku nang sebani tuku rambutan. Pimpinan dewan kudu guyub lan rukun, palumung siji ojo digawe rebutan. Peserta rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 156 Ayat 1 dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Agustus nomor 100.3.1-KPTS/011.2/2024 bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam sidang paripurna DPRD. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini, Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebagaimana diketahui bahwa pada hari ini keanggotaan DPRD masa jabatan 2019-2024 segera akan mengakhiri masa jabatannya. Selama masa pengabdiannya, DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dengan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik, good government, maka kita semua berusaha berbuat secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian pula dalam hal politik, ekonomi, dan hukum juga merupakan sektor yang paling banyak mengalami perubahan karena berbagai tuntutan oleh masyarakat. Namun di sisi lain, adanya arus globalisasi dan demokratisasi, disadari atau tidak, akan memudahkan berbagai pengaruh masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita. Inilah yang harus kita antisipasi, yaitu dengan memegang teguh nilai moral dan etika budaya Nusantara sebagai bangsa Indonesia, serta membentengi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga terus selalu konsisten dalam mendukung perjalanan strategi pembangunan yang telah digalakkan oleh pemerintah pusat, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, dan pembenahan regulasi. Hadirin, peserta paripurna dan tamu undangan yang kami hormati, sejak awal masa jabatan dari tahun 2019, kami telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan legislatif, yaitu rapat-rapat baik internal Dewan maupun dengan SKPD, dialog interaktif dengan eksekutif, dialog komunikatif dengan kelompok masyarakat atau unsur masyarakat, kunjungan kerja, serta reses untuk menampung aspirasi masyarakat yang diaplikasikan dalam pokok-pokok pikiran.
dari hasil kegiatan Dewan Masa Jabatan 2019-2024 dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah menghasilkan antara lain produk keputusan DPRD 1. Peraturan daerah sebanyak 41 perda. 2. Keputusan DPRD sebanyak 67 keputusan. 3. Keputusan pimpinan DPRD sebanyak 24 keputusan. Demikian pula telah melakukan fungsinya sebagai penampung aspirasi dengan menerima kunjungan dan penyampaian aspirasi dari warga masyarakat Kota Pasuruan. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, untuk menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.titik-1.3.1/011.2/2024, maka agenda rapat paripurna hari ini adalah pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029. Untuk itu, marilah kita masuki inti acara rapat paripurna ini, yaitu pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029. Untuk tertib dan lancarnya acara, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada saudara pembawa acara untuk memandu acara. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia, prosesi pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029 diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Pasuruan. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Raden Murahanto SOS MM, kami persilakan. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/792 KPTS /011.2/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan masa jabatan 2019-2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, meresmikan dengan hormat pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan masa jabatan 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini. Kedua, pada saat berlakunya keputusan Gubernur ini, keputusan Gubernur nomor 17.423/941/011.2/2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pasuruan masa jabatan 2019-2024 dan semuanya keputusan Gubernur dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketiga, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2024. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1/KPTS/011.2/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pasuruan masa jabatan 2019-2024. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan masa jabatan tahun 2019-2024 yang diresmikan pemberhentiannya. Nomor, nama,
partai politik keterangan. 1. Haji Muhammad Nawawi Eskom MM, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1. 2. Haji Sofyan, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1. 3. Muhammad Mahfud SHM HUM, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1. 4. Haji Ismail Marjuki Hasan SE, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 2. 5. Hajah Miftahul Janah SE MAP, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 2. 6. Haji Abdullah Junaidi ST, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 3. 7. Ukrimatus Saadah SS, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 4. 8. Muhammad Yasin, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 4. 9. Dedi Cahyo Purnomo SH MAP, Partai Golongan Karya Dapil 1. 10. Muhammad Sawiuddin, Partai Golongan Karya Dapil 1. 11. Muhammad Rudi Salam SPDI, Partai Golongan Karya Dapil 2. 12. Januar Tiambada SE, Partai Golongan Karya Dapil 3. 13. Haji Tampi, Partai Golongan Karya Dapil 3. 14. Sutirta SE, Partai Golongan Karya Dapil 4. 15. M. Thoyib SH, Partai Golongan Karya Dapil 4. 16. Muhammad Sulaiman, Partai Hati Nurani Rakyat Dapil 1. 17. Abdul Ghafur, Partai Hati Nurani Rakyat Dapil 3. 18. Farid Misbah, Partai Hati Nurani Rakyat Dapil 4. 19. R. Imam Joko Syih Nugroho, Partai Keadilan Sejahtera Dapil 1. 20. Sabila Rasad Tuanaya SE, Partai Keadilan Sejahtera Dapil 2. 21. Dr. Dewan Ismu Hardianto, Partai Keadilan Sejahtera Dapil 3. 22. Marzul Avianto SE, Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil 1. 23. Dr. Sumarjono MPD, Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil 3. 24. Tutur Anjar Jiwantono, Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil 4. 25. Helmi SPSI, Partai Amanat Nasional Dapil 1. 26. Aris Budi Prastia, Partai Amanat Nasional Dapil 3. 27. Muhammad Arif, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 1. 28. Suharsono, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3. 29. Aris Ubaidillah, Partai Persatuan Pembangunan Dapil 4. 30. Jecep Anur Hamid, Partai Nasdem Dapil 3. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1/KPTS/011-1.2/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan dengan hormat pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan masa jabatan tahun 2024-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Kedua, keputusan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kota Pasuruan, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2024. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.793-KPTS/011.2/2024 tentang
Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya. Nomor, nama partai, dan keterangan. 1. Haji Mulyadi, Partai Golongan Karya, Dapil 1. 2. Dedi Cahyopurnomo, SHMAP, Partai Golongan Karya, Dapil 1. 3. Muhammad Munif, Partai Golongan Karya, Dapil 1. 4. Muhammad Rudi Salam, SPDI, Partai Golongan Karya, Dapil 2. 5. Sutirta SE, Partai Golongan Karya, Dapil 3. 6. Januar Primanbodo SE, Partai Golongan Karya, Dapil 3. 7. Haji Ahmad Rifai SHMH, Partai Golongan Karya, Dapil 4. 8. Haji Muhammad Thoyib, Partai Golongan Karya, Dapil 4. 9. Haji Muhammad Hasan SE, Partai Golongan Karya, Dapil 4. 10. Hajah Rizki Amaryani Hasani Putri, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 4. 11. Muhammad Mahfud SHM HUM, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 4. 12. Hajah Miftahul Janah SHMAP, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 2. 13. Haji Ismail Marzuki Hasan SE, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 2. 14. Bahrudin Akbar Wahyudi SHMF, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 3. 15. Haji Abdullah Junaidi ST, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 3. 16. Muhammad Yasin, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 4. 17. R. Imam Joko Sinugroyo, Partai Kebangkitan Sejahtera, Dapil 1. 18. Dr. Hewan Ismu Hardianto, Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 3. 19. Muhammad Suci Mardiko, Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 4. 20. Andri Stiani, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 1. 21. Haji Muhammad Gatot Adidoyo SAP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 3. 22. Mahfud Husairi ST, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 4. 23. Muhammad Sulaiman, Partai Hati Nurani Rakyat, Dapil 1. 24. Lailatul Karomah, Partai Hati Nurani Rakyat, Dapil 2. 25. H.A. Khairun Fatah SHI, Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 1. 26. Aris Ubaidillah, Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 4. 28. Ita Widayanti SPD, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 3. 28. Muhammad Hasim Azhari ST, Partai Nasional Demokrat, Dapil 3. 29. Aris Budi Prasetyo, Partai Amanat Nasional, Dapil 3. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyano ditandatangani. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029. Hadirin dimohon berdiri.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029 berkenan mengambil tempat. 1. Haji Mulyadi, Partai Golongan Karya. 2. Dedi Cahyo Purnomo SHMAP, Partai Golongan Karya. 3. Muhammad Munif, Partai Golongan Karya. 4. Muhammad Rudi Salam SPDI, Partai Golongan Karya. 5. Sutirta SE, Partai Golongan Karya. 6. Yanuar Priyambada SE, Partai Golongan Karya. 7. Haji Ahmad Rifai SHMH, Partai Golongan Karya. 8. Muhammad Thoyib SH, Partai Golongan Karya. 9. Haji Muhammad Hasan SE, Partai Golongan Karya. 10. Haja Rizky Asmarani Hasani Putri, Partai Kebangkitan Bangsa. 11. Muhammad Mahfud SHMHUM, Partai Kebangkitan Bangsa. 12. Haja Miftahul Jannah SEMAP, Partai Kebangkitan Bangsa. 13. Haji Ismail Marzuki Hasan SE, Partai Kebangkitan Bangsa. 14. Bahrudin Akbar Wahyudi SEMM, Partai Kebangkitan Bangsa. 15. Haji Abdullah Junaidi SD, Partai Kebangkitan Bangsa. 16. Muhammad Yasin, Partai Kebangkitan Bangsa. 17. R. Imam Joko Sih Nugroho, Partai Keadilan Sejahtera. 18. Dr. Hewan Ismu Hardianto, Partai Keadilan Sejahtera. 19. Muhammad Suci Mardiko, Partai Keadilan Sejahtera. 20. Andri Setiani, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 21. Haji Muhammad Gatot Adidoyo SAB, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 22. Mahfud Husairi ST, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 23. Muhammad Sulaiman, Partai Hati Nurani Rakyat. 24. Lailatul Karomah, Partai Hati Nurani Rakyat. 25. H.A. Khairul Fatah SHI, Partai Persatuan Pembangunan. 26. Aris Ubaidillah, Partai Persatuan Pembangunan. 27. Ita Fidayanti SPD, Partai Gerakan Indonesia Raya. 28. Muhammad Hasim As'ari ST, Partai Nasional Demokrat. 29. Aris Budi Prasetya, Partai Amanat Nasional. Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan yang akan memandu pengucapan sumpah janji disilakan menuju tempat yang disediakan. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pasuruan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/KPTS/011.2/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan. Sebelum memangku jabatannya hari ini,
saya, Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, akan mengambil sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Buddha, ikuti kata-kata saya. Demi Hyang Adi Buddha. Demi Hyang Adi Buddha. Untuk semuanya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Kristen Katolik, ikuti kata-kata saya. Semoga Tuhan menolong saya. Selesai. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara naskah sumpah kepada anggota DPRD Perwakilan Agama Islam Bapak Haji Abdullah Junaidi T, Perwakilan Agama Katolik Bapak Sutirta SE, dan Perwakilan Agama Buddha Bapak Dedi Cahyo Purnomo SHMAP disilakan mengambil tempat. Rohaniwan agama Islam, Katolik, dan Buddha disilakan mengambil tempat. Penandatanganan diawali oleh anggota DPRD Kota Pasuruan, Perwakilan Agama Islam.
Disilakan kepada rohaniwan agama Islam. Dan berkenan Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan. Penandatanganan selanjutnya disilakan kepada anggota DPRD Kota Pasuruan, perwakilan agama Katolik. Disilakan kepada rohaniwan agama Katolik. Dan berkenan Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan. Penandatanganan selanjutnya disilakan kepada anggota DPRD Kota Pasuruan, perwakilan agama Buddha. Disilakan kepada rohaniwan agama Buddha. Dan berkenan Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan. Penandatanganan selesai. Perwakilan anggota DPRD Kota Pasuruan, agama Islam, Katolik, dan Buddha serta rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyematan PIN dan penyerahan surat keputusan anggota DPRD Kota Pasuruan secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan. Penyematan PIN diikuti oleh anggota DPRD Kota Pasuruan lainnya. Penyematan selesai, Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan disilakan kembali ke tempat duduk. Rohaniwan dan anggota DPRD Kota Pasuruan yang telah diambil sumpah dan janji disilakan menuju kursi yang disiapkan. Anggota DPRD Kota Pasuruan yang telah diambil sumpah dan janji disilakan menuju kursi DPRD. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak-Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pengumuman pimpinan sementara oleh Sekretaris DPRD Kota Pasuruan.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan. Pengumuman nomor 100.241-424-040/2024. Dasar Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya nomor 68-DPD-Kot-8-2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang usulan nama calon pimpinan sementara anggota DPRD Kota Pasuruan masa keanggotaan 2024-2029 memutuskan Saudara Haji Thoyib SH sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Pasuruan. Dua, Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur nomor 142-25-01-8 Romawi-2024 tanggal 18 Agustus 2024 perihal persetujuan pimpinan sementara anggota DPRD Kota Pasuruan masa keanggotaan 2024-2029 memutuskan Saudara Haji Ismail M. Hasan SE sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Pasuruan. Dari usulan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah diumumkan bahwa Ketua Sementara DPRD Kota Pasuruan adalah Saudara Haji Muhammad Thoyib dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Pasuruan adalah Saudara Haji Ismail M. Hasan SE. Demikian pengumuman disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pasuruan 30 Agustus 2024. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kota Pasuruan Haji Raden Muranto SSMM ditandatangani. Persiapan serah terima pimpinan sidang. Pimpinan DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2019-2024 Bapak Haji Ismail M. Hasan SE, Bapak Dedi Cahyo Purnomo SH MAP dan Bapak Farid Misbah disilakan menuju tempat yang disediakan. Dan kepada pimpinan sementara DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029 Bapak Muhammad Thoyib SE disilakan menuju tempat yang disediakan. Penyerahan palu sidang oleh Bapak Haji Ismail M. Hasan SE kepada Bapak Muhammad Thoyib. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori jabatan oleh Bapak Dedi Cahyo Purnomo SH MAP kepada Bapak Haji Ismail M. Hasan SE sebagai pimpinan sementara. Penyerahan selesai, pimpinan sementara DPRD Kota Pasuruan periode 2024-2029 disilakan untuk menempati kursi pimpinan sementara. Dan kepada pimpinan DPRD Kota Pasuruan periode 2019-2024 disilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan pimpinan sementara DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Thoyib, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'ajika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua DPRD sementara, yang kami hormati saudara-saudari anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 Kota Pasuruan, yang kami hormati saudara-saudari anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 Kota Pasuruan, yang kami hormati saudara-saudari jajaran Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pasuruan, yang kami hormati saudara sekretaris daerah, para asisten, sekda, staf ahli, kepala dinas daerah, sekretaris dewan, kepala lembaga teknis daerah, dan kepala bagian. Yang kami hormati saudara-saudara kepala instansi vertikal dan kepala BUMN, BUMD Kota Pasuruan, yang kami hormati saudara-saudara rektor perguruan tinggi, yang kami hormati saudara camat, lurah sekota Pasuruan, yang kami hormati saudara anggota KPUD Bawaslu Kota Pasuruan, yang kami hormati ketua partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, juga tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta rekan-rekan pers dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita semua dapat bertemu untuk mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu tercurahkan kepada kita sekalian. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, baru saja telah kita ikuti pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029 dan penyerahan palu pimpinan dari pimpinan DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kota Pasuruan. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada bahwa sebelum pimpinan terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Maka kami untuk sementara diberikan mandat memimpin DPRD Kota Pasuruan. Maka perkenankan kami pada kesempatan ini yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Pasuruan yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024 sehingga berlangsung sesuai harapan kita semua. Yang kedua, rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara anggota legislatif masa jabatan 2019-2024 atas segala upaya
dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif lain yang tentunya tidaklah ringan. Ketiga, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KPU dan jajaran penyelenggara pemilu sampai KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik walaupun tidak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangan. Keempat, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu, baik di tingkat kecamatan maupun kota yang telah berupaya mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kelima, kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara wali kota dan wali kota, jajaran eksekutif, serta aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur, dan adil. Keenam, juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD periode 2019-2024 yang telah mengawali memimpin rapat paripurna pelantikan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus memperjuangkan pembangunan di Kota Pasuruan. Demikian sambutan pembuka dari kami sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Pasuruan. Semoga ini adalah merupakan langkah awal yang baik bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum sambutan kami tutup, kami juga punya pantun seperti Ketua DPRD masa periode 2019-2024, yaitu Bapak Haji Ismail. Berburuk binatang ke hutan belantara, tidaklah mudah memburu mangsa. Jabatan sementara tidaklah mengapa, asalkan manfaat untuk sesama. Lekenaan nggak ngal ya Gugus. Ke pasar membeli makanan, masuk ke dalam banyak pilihan. Kalau engkau diberi kekuasaan, jadikanlah Pasuruan kota idaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Dalam Negeri yang akan dibacakan oleh Wali Kota Pasuruan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten atau Kota masa jabatan tahun 2024-2029, seperti Pak Ketua sementara tadi, saya juga akan membacakan pantun. Meski ini pantunnya gawe, gade nulis iki sailing-ilingi pokoknya. Nang tuku lengo campur glali ketemu Pak Asik bin Asik. Terus mbo iki sak sing teko sing lunga ojo lali, tetap resik. Itu Pak, resik. Ini titipan saya ini, mari kita resik terus, resik di kantor, resik di rumah, birokrasinya resik, DPRD-nya resik, alun-alunnya resik, rumahnya resik, semua resik, yang penting dompetnya gak resik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya unsur Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Pak Danjon Sipur, Pak Sekda,
rohaniawan, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten atau Kota dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh karena itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, dan seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin sekalian yang saya hormati, Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan itu, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan atau unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut sehingga ke tingkat lokal dan regional. Absolut hingga ke tingkat lokal dan regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta menjalankan pengawasan serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasannya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebut 3 fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan daerah, pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa menyusun peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga tercipta kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu saudara, selaku perpanjangan tangan masyarakat, diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana-dana benar-benar mencerminkan kebutuhan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan, keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni hak interpelasi, hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. B. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. C. Selanjutnya terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam memecahkan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, dan mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat bagi momentum menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, baik dalam hal pengawasan, masa persiapan tahapan, hingga pelantikan kepala daerah terpilih, hasil pemilihan kepala daerah,
serentak 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita perlu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dalam hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dalam beragam latar belakang profesi anggota DPRD kabupaten kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan atau knowledge yang luas, kemampuan atau skill yang handal terkait dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku atau attitude yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat, sekali lagi perlu diingat, bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran secara efektif dan efisien demi terciptanya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Hadirin yang kami muliakan, teriring rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya pada pagi hari ini serta harapan semoga langkah kita akan selalu mendapatkan perlindungan. Marilah sejenak kita hening dan berdoa bersama, yang mana doa ini akan dihantarkan oleh PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. Kepada yang kami hormati Bapak Saikhul Hadi SAG, MPhil I, kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami memandu doa menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan, mohon untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan. Pada saat yang berbahagia dan penuh hikmat ini, kami berhimpun dalam acara rapat paripurna DPRD Kota Pasuruan untuk pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa bakti masa jabatan 2024-2029. Seraya memohon rahmat,
kasih sayang serta ridha-Mu. Ya Allah ya Malikal Mulk, kami sadar bahwa jabatan yang kami emban adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya akan Kau ambil dan harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya, kami memohon berilah kekuatan kepada anggota DPRD Kota Pasuruan yang baru ditetapkan dan diambil sumpah janjinya agar dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kota Pasuruan. Ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia ini dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan, curahkan kepada kami hidayah kebenaran, karunikan kepada kami kesehatan lahir dan batin, taburkanlah taufik serta hidayah-Mu kepada kami agar selalu di jalan-Mu yang lurus dan Engkau ridhai. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya, dan janganlah Engkau jadikan kebatilan itu sebagai kebenaran sehingga kami tersesat karenanya. Ya Allah ya Ghaffar, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan memohon ampunan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami serahkan kepada pimpinan sementara DPRD Kota Pasuruan untuk menutup rapat paripurna pada pagi hari ini. Rapat paripurna Dewan dan hadirin sekalian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 34 Ayat 3 bahwa pimpinan sementara DPRD memiliki tugas yang pertama memimpin rapat DPRD, yang kedua memfasilitasi pembentukan fraksi, yang ketiga memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Semoga tugas-tugas yang kami emban sebagai pimpinan DPRD sementara ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa hambatan apapun, sehingga proses perjalanan DPRD dalam melakukan tugas-tugasnya tidak mengalami hambatan dan sesuai dengan agenda pemerintah Kota Pasuruan. Sebelum acara ditutup, kami menyampaikan 4 ucapan terima kasih pada Saudara Wali Kota dan Wali Kota beserta jajaran FKPD dan eksekutif anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 dan anggota Dewan terpilih masa jabatan 2024-2029, serta hadirin dan tamu undangan yang telah mengikuti rangkaian rapat paripurna ini dari awal hingga akhir. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat paripurna DPRD dalam rangka mengucapkan sumpah janji anggota DPRD Kota Pasuruan masa jabatan 2024-2029 hari ini Jumat tanggal 30 Agustus 2024 saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan, Ketua Sementara Haji Thoyib.